Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel kursus elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai dimmer. Dimmer adalah alat untuk mengatur kalau lampu pijar, terang redupnya lampu pijar. Kalau untuk motor, cepat atau lambatnya putarannya atau RPM. Contohnya ini ya, di sininya sudah menggunakan dimmer di dalamnya. Jadi dengan memutar potensio ini, ya, tuh pelan-pelan. Ya, jadi terangnya bisa diatur. Jadi lampu belajar ini bisa dijadikan sebagai lampu tidur, bisa juga dia lampu baca, juga bisa dia sebagai lampu servis ya. Kalau maksimum kan terang sekali ya. Terus kalau mau tidur kan bisa diredupin pelan-pelan. Ya. Tuh. Diredupin pelan-pelan. Ini kebetulan bebannya adalah lampu pijar. Kalau bebannya motor atau bor atau alat potong besi gitu, dia putarannya bisa dibuat pelan. Ya, pelan terus ya sampai habis. Ya, ini udah habis. Sebetulnya ya, dimmer itu banyak dijual di toko. Modulnya itu banyak dan murah. Jadi nggak usah, ya kalau mau merakit juga silahkan ya, merakit juga silahkan. Beli juga kotak kecil aja, cuma sekotak korek api ya, korek api yang kayu itu, paling juga segede gitu ininya. Jadi saya anjurkan, kalau nggak mau ribet beli aja. Di sini sebetulnya ada yang bertanya gini, Pak, apakah tidak sebaiknya dipraktekkan semua katanya yang diajarkan oleh Bapak? Ya sebetulnya yang saya ajarkan itu tidak mutlak harus dipraktekkan ya. Adapun kalau umpamanya saya mengajarkan amplifier, yang nggak usah dipraktekkan merakit amplifier, beli juga amplifier nggak apa-apa. Yang ditekankan oleh saya itu kan bukan masalah kita harus industri atau membuat pabrikasi, tapi memahami cara kerjanya. Jadi intinya daripada kursus ini adalah memahami cara kerjanya. Contohnya pelajaran mengenai servis atau mengenai pesawat televisi. Itu kan tidak usah bikin, tidak usah produksi kita cukup memahami cara kerjanya, sehingga kalau ketemu mesin televisi ya kita tahu gitu cara kerjanya. Oke? Bagi yang mau bikin, silahkan di screenshot ya. Karena ruangannya kecil ini, daftar komponennya mau saya hapus, silahkan di screenshot dulu ya, barangkali ada yang mau merakit sendiri. Sudah ya? Oke, tuh saya hapus ya. Ini salah satu contoh rangkaian yang sederhana ya. Jadi rangkaiannya ada yang lebih rumit dari ini, ada, tapi ini yang paling sederhana ya. Ini adalah potensio ya, kemudian ini adalah kapasitor, ini adalah diak, kemudian ini adalah triak ya, ini triaknya ini, kemudian ini lampunya harus lampu pijar ya, lampu pijar ya, tegangannya juga harus sesuai 220 volt. Wattnya terserah. Triak ini mampu kok sampai 400 watt ya. Jadi bebannya lampu pijar mau 400 watt juga nggak apa-apa. Kayaknya ada R ya, ada R pembatas ya di sini nih ya. Ada R ya. Saya geser dulu deh. Ya, di sini ada R ya.
kemudian ini potensio ya, ini digambarkannya begini ya, ini kaki nomor 1, ini kaki nomor 2, kaki nomor 3. Kalau potensio gambarnya begini, berarti nomor 2 dengan nomor 3 itu disatuin ya, digabungin. Kalau gambarnya begini nih, kan potensio itu, variabel resistor itu atau volume itu kan kakinya 3, 1, 2, 3. Tapi kalau digambarkan begini, berarti kaki 3 dengan kaki 2 di solder, digabungkan. Kalau gambarnya begini itu ya, berarti kaki nomor 1 dengan kaki nomor 2 digabung, disolder gitu ya. Jadi kalau gambarnya begitu. Tapi kalau gambarnya begini, ini aja, berarti tidak ada yang digabung ya. Kalau lepas gini aja, kalau begini berarti masing-masing tidak digabung. Oke, yang ini gambarnya adalah gini ya, ini digabung. Ini R1 ya, R1 tadi berapa ya komponennya itu, udah ada di daftarnya. Oke, sekarang kita pahami cara kerjanya. Cara kerjanya ya, setrum, awas ini setrum 220 ya. Jadi potensionya itu, putarannya itu harus pakai tutupnya ya, pakai tutupnya ini plastik ya. Pakai tutupnya ini plastik ya. Jangan besi ya, kalau besi takutnya trum ya. Jadi plastik tutupnya nanti, ini tutup buat muternya. Oke, perhatikan, yang ini adalah fasa, yang ini adalah netral. Sebetulnya bolak-balik juga nggak apa-apa ya, ini kan tegangan bolak-balik kan ya. Oke, gambarnya fasa. Setrum masuk melalui sini, kemudian masuk ke lampu pijar, kemudian keluar ke lampu pijar. Nah, dia nggak bisa masuk dia nggak bisa masuk melewati triak kalau dari sininya nih, gate-nya nggak dikasih setrum. Jadi dengan memutar-mutar ini nih ya, sama saja dengan mengasih setrum ke gate ya, ke gate ya. Jadi dengan memutar-mutar volume ini, itu sama saja mengasih setrum ke gate. Kalau dikasih setrumnya sedikit, maka keluarnya juga sedikit. Karena keluarnya sedikit, maka lampu pijarnya juga nyalanya redup. Ya kayak ini aja lah, kayak volume apa, radio gitu ya, kayak volume radio. Kalau ngasihnya besar, ini dari sini ya, ini jadi ini nih sebagai pemicu lah ya, atau dibilang trigger ya, triggernya di sini again ya. Yang ngaturnya adalah ini si potensio ini ya. Kalau dikasihnya besar, gate-nya setrum yang dari MT2 juga ya, dari MT2 mengalir ke MT1 kemudian ke netral ya, jadi besar. Ini cuma gitu aja kerjanya ya. Kalau ininya diputar kecil, ngasih ke sininya ya jadi kecil, keluarnya ke sini. Kalau diputarnya besar, jadi besar ininya apa, arus yang mengalirnya dari fasa ke lampu pijar, masuk ke main terminal 2, keluar ke main terminal 1, kemudian ke netral. Jadi lampunya jadi terang ya, jadi ibaratnya kayak suara gitu. Jadi dimain-main gitu. Oke ya, sekarang nih sedikit saya terangin ya, agak rumit juga ya, tapi oke lah, nggak apa-apa ya, sebagai knowledge ya, sebagai pengetahuan ya. Perhatikan, tegangan AC itu kan digambarkannya kan begini ya, ini gambarkannya begini. Kemudian ada yang dimaksud dengan tegangan 220. Tegangan 220 itu juga disebut tegangan efektif, ada juga yang menyebut tegangan RMS. Mana sih yang dimaksud tegangan 220? Yaitu ternyata yang dimaksud tegangan 220 itu adalah luas ini nih, luas ini nih, luas ini nih, luas
Nih si ini nih ya, si ini nih, si apa sih, si cepukan ini nih ya, cepukan ini nih, ini yang dimaksud dengan tegangan 220 atau tegangan efektif. Sekarang, nah ini ya, kalau penuh gini, penuh begini, ini adalah saya gambarkan dulu, saya kasih ini dulu ya. Ini penuh begini adalah 220 volt ya. Jadi kalau penuh 220 volt nih itu ya. Sekarang bagaimana kalau sebagiannya ini dibuang, dipotong, tuh, buanglah sebagian segini, disisain segini ya, disisain segini, setengahnya doang ya. Ternyata yang disisain setengah ini adalah setara dengan 220 dibagi 2, yaitu 110 volt ya. Yang ini karena belum dipotong ya 220. Kalau yang atas karena sudah dipotong adalah 110 ya. Itu. Nah, ini nih, si ini kerjanya nih si potensio ini, si P ya, yang dari setrum atas masuk ke gate, itu tugasnya adalah memotong ini nih. Jadi dipotong sama dia ya. Ketika dipotongnya umpamanya, saya ulangi ya, ini tadi kalau setengah kan 110. Sekarang kalau umpamanya motongnya cuma 1/4, berarti kan 220 dikurangi 55, 5 ini 165 ya kan. 0, 5, 11 dikurangi 5, 6, 165. Nah, berarti kalau dipotongnya 1/4 adalah 165 volt. Tentu nyalanya juga tidak sama dengan 220 volt yang bawah nggak dipotong, pokoknya 220 volt. Nah, sekarang bagaimana kalau dipotongnya justru 3/4? Sisainnya cuma ya 1/4 doang, itu sisainya ya, berarti kan 1/4-nya adalah 55 volt. 55 volt ya, tentu kan lampunya juga redup banget ya. Orang 220 adalah maksimum, 55 volt ya tentu redup. Nah, jadi kerjanya si R1 dengan P potensio 2 dengan C ini ya, dengan diak itu kerjanya adalah memotong ya. Nah, kenyataannya begini, kenyataannya ini umpamanya gitu ya. Kalau dipotong setengah yang atas, ternyata yang bawah juga sama, yang bawah juga dipotong setengah gitu tuh. Jadi kalau atas potong setengah, maka yang bawah juga dipotong setengah. Kalau di atas disisain tinggal 1/4, umpamanya segini 1/4, maka yang bawah pun sisanya tinggal 1/4 gitu ya. Oke, digambarkannya begini ya, terus ya, nih ya, ini sini tegangannya utuh nih, ini utuh set gitu ya. Ternyata sama si potensor ini dipotong setengah doang, set gitu, maka munculnya set, kemudian ini ke sini dibuang set gitu. Nah, jadi munculnya gitu. Kalau pakai oscilloscope ya, masuknya penuh 220, keluarnya umpamanya dipotong sama si ini nih P sama dia gitu. Karena dipotong dari segini ya, kalau listrik kan dipotong sebelum lampu dipotong sebelum lampu sesudah lampu namanya juga setrum itu bolak-balik ya, tetap saja
tegangannya jadi apa? Ya jadi kecil. Oke. Kalau ingin lebih detailnya, memang ada pelajarannya khusus mengenai teriak ini ya. Tapi udah sekedarnya aja ya, sekedar memahaminya. Demikianlah mengenai keterangan cara memahami kerjanya dimmer ya, alat penyetel, alat pengatur redup terangnya lampu. Kalau buat motor, umpamanya bebannya motor, maka motor tuh RPM-nya bisa lambat dan bisa maksimum ya. Jangan lupa pijit knob subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kalau ikhlas biasa silahkan berdonasi dalam bentuk mengisi pulsa nomor HP saya atau membelikan token listrik untuk menunjang kegiatan kursus online ini. Ya, nomornya ada pada deskripsi. Sampai jumpa pada video berikutnya.